Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang belum mendapatkan pekerjaan mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Setiap hari kita itu harus berdoa kepada Tuhan. Dan jangan salah menafsirkan kata doa. Berdoa itu bukan saja menadahkan tangan. Kalau menadahkan tangan itu bisa dimasukkan ke dalam istilah meminta. Tapi yang dimaksudkan Tuhan di dalam berdoa itu ialah ikhtiar, melakukan sesuatu usaha, tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya doa plus usaha. Itu disebut ikhtiar. Seseorang yang berusaha dan bekerja keras tapi di jalan Tuhan, tetap melaksanakan perintah Tuhan. Tidak ada istilah capek bekerja terus kemudian tidak sholat. Tidak kuat menahan haus dan lapar dan kemudian tidak berpuasa. Nah, itu tidak termasuk di dalam kategori ikhtiar. Itulah sedikit uraian singkat dari saya. Terima kasih kawan atas waktunya, dan yang senang dengan video-video saya ini silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mana tahu mereka itu salah satu orang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Di video-video saya ini sengaja mau saya bikin dari Iqra 1 ya ini. Rencananya insya Allah kalau Allah izinkan ini nanti akan saya sampaikan ke Iqra 6. Tapi saya nggak tahu ini kapan selesainya, mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan. Ya mudah-mudahan secepatnya. Yang jelas salah satu keuntungan bagi seseorang itu kalau dia membuat video yang berhubungan dengan agama, dia setiap hari harus membuka Al-Quran. Itu keuntungan yang utama. Dan setiap hari apabila orang itu membaca Al-Quran, maka orang itu akan mendapatkan petunjuk Tuhan di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran sendiri pun Allah mengatakan bacalah Al-Quran itu setiap hari. Karena setiap hari problem hidup manusia itu akan berbeda. Nah, di video saya yang ini saya khusus mengajarkan Iqra saja, dari Iqra 1 nanti sampai ke Iqra 6. Alhamdulillah ini sudah sampai di halaman 23 di huruf Fa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai membaca. Di video sebelumnya saya sudah membacakan huruf Ain sama Ghain, atau dibaca A sama Gho. Nah, ini tambah lagi hurufnya Fa. Fa ini juga memiliki kembaran, nanti titiknya 2. Kalau titiknya 2 berarti itu Ko. Kalau satu titiknya Fa. Fa'ago, Fa'ado, Ghofaso. Nah, gitu ya. Jadi membacanya itu harus teliti dan perhatikan titiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ago, Fa'ado, Ghofaso, Fataha, Ghojaza, Hafazo, To'ada, Sofago, Syakhodo, Saghozo. Jadi ini agak agak diperhatikan lidahnya ya, antara go dengan zo. Gozo, Sagozo,
khofaza, syagozo. Ini do nih, syagodo. Nah, itu ya. Jadi saya pun karena sudah lama tidak membuka Iqra ini, itu pun bacaannya itu sering salah. Apalagi kalau membuka ini sampai berpuluh tahun baru tidak dibuka lagi, nah, itu pasti lupa. Faza'a, syagoto, zofaro, abata sajahakho, zaroza, sya sodotozo agofa. Ini huruf yang ke-20 ya. Kita lanjut ke huruf kembaran itfa, kembaran fa, namanya qaf. Ko ini membacanya di tenggorokan, ko. Jangan ko, kalau ko dia masih di dalam mulut, tapi dia di tenggorokan, ko. Fa, ko. Ko ini titiknya 2, bentuk hurufnya sama. Kalau satu titiknya itu fa. Fa, ko. Qobado, Kotofa, Faroko, Sagodo, salah, Syagozo, Fakozo, Sa'afa, Hadzakho, Kofaso, Akoda, Dogoto, Syafa'a, Zakoko, Abata sajahako, za, roza sasya, so, do, tozo, ago, fako. Nah ini sudah mulai dilihat-lihatkan ini kembar 3, ini kembar 2, bedanya titiknya. Ini kembar 2 yang membedakan titiknya juga. Ini kembar 2 juga, ini kembar 2, ini kembar 2, ini kembar 2, ini kembar 2. Jadi huruf ini sama bentuknya, titiknya berbeda, itu bunyinya berbeda. Ini sa, kalau ini sya, ini so, ini do. Ini da, ini za, ini fa, ini ko, ini a, ini go, ini to, ini zo. Nah gitu kawan, kita lanjut ke huruf K. Kalau di TPA ini, TPA anak-anak ini nggak boleh lanjut 2 atau 3 halaman, tapi berhubung di sini saya bikin untuk orang yang sudah dewasa, ini boleh lanjut halaman 2 halaman atau 3 halaman per video. Kalau bisa sekaligus lanjut 5 itu lebih bagus lagi, lebih cepat khatamnya. Ini sebenarnya kalau tidak ada seperti gambar petir ini, cik-cik ini dia jadi lam. Karena tangkai atasnya itu sebenarnya tangkai lam itu. Nah ini kan ada lintik sedikit nih di atas nih, cik itu. Nah ini kalau dia tidak ada di tengahnya ini tanda seperti ini, dia jadi lam. Tapi kalau ada tandanya ini berarti itu huruf K. Nah, itu yang membedakan nanti. Nanti K ini akan dirubah lagi bentuknya, berapa kali dirubah nanti baru dimasukkan ke dalam Al-Quran. Nanti kalau kita ketemu di Iqra 3 atau Iqra 4 nanti akan sampai di situ. Ka, kho, ko, ka, ko, kho, ka, ko. Di sini sengaja dibikin begini, ini biar yang belajar itu mempaskan bahasa lidahnya. Ini ka, ini kho, ini ko, ini ka, ini ko, kho. Ini kho ya, kalau ini go, kalau ini kho.
Nah, ini go tenggorokan, go. Kalau ini kho, ka, ko. Nah, huruf Arab ini emang agak ribet membacanya. Tapi kalau ada niat baik ingin pandai membaca Al-Quran, maka Allah itu akan membantu seseorang itu supaya bisa belajar dengan mudah. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niat. Kalau niatnya itu setengah-setengah, ya dapat ilmunya setengah-setengah juga. Dohaka, atofa, syakaru, Jakarta, kokafa, zagosa, sodasya, rofaka, zakato, abata sajahaho, daza, roza sasya sodo tozo ago fakoka. Itu kawan. Jadi membaca ini kadang-kadang ya membuat seseorang itu bosan. Orang lebih tertarik membaca koran daripada membaca Al-Quran. Itulah istilah yang sering dipakai orang bagi orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Tapi sebenarnya kalau orang itu tidak mau membaca Al-Quran, itu hanya satu, karena hatinya belum digerakkan Tuhan. Itu saja. Nah, kalau hati seseorang itu sudah digerakkan Tuhan, maka ke ujung bukit yang tinggi pun dia akan mencari guru supaya dia pandai mengaji. Jurang atau lurah yang dalam pun akan dia turuni, dan laut yang luas pun akan dia seberangi untuk mencari ilmu. Begitulah orang-orang dulu mencari ilmu. Tapi kalau orang sekarang tunggu butuh dulu baru mencari ilmu. Kalau orang dulu tidak, dia sudah mempersiapkan ilmu, ketika problem itu datang langsung diatasi dengan ilmu yang sudah ada. Terima kasih kawan atas waktunya, khususnya kawan-kawan seiman dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, badan yang sehat, jasmani yang kuat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.